Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para pendengar Bakti Lovers di seluruh antero dunia. Perkenalkan, saya pasti sudah kenal, saya Ferry Bakti. Hari ini izinkan saya untuk sedikit mengeluarkan unek-unek saya yang sudah terpendam di dalam hati sejak sekian lama ini. Unek-unek saya ini bukan tentang cerita saya mematahkan hati banyak gadis-gadis, banyak perempuan, bukan, tapi tentang materi kita tentang identitas nasional. Nah, baik, kita mulai saja. Silahkan dibuka slide bab identitas nasional, silahkan. Identitas nasional, kita mulai dulu dari pengertiannya, terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Pengertian dari identitas menurut Oxford Learner Dictionary yaitu the characteristic, feelings, or beliefs that distinguish people from others. Jadi identitas adalah suatu karakter, bisa berupa karakter, bisa perasaan, maupun suatu kepercayaan yang membedakannya dari orang-orang yang lain. Jadi identitas bisa berarti karakter, perasaan, maupun kepercayaan yang membedakan. Sedangkan nasional berarti connected with a particular nation atau shared by a whole nation, yaitu dirasakan oleh seluruh bangsa atau yang berhubungan dengan sebuah bangsa. Lanjut, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri atau sifat khas yang membedakan dengan orang lain, sehingga dengan identitas ini menunjuk pada penanda yang dimiliki seseorang pribadi maupun kelompok. Jadi dapat dipahami di sini bahwa yang namanya identitas adalah ciri-ciri khusus. Jadi bukan ciri-ciri yang umum, karena setiap orang pasti akan memiliki ciri-ciri yang khusus ini. Misalnya saja kita mempunyai kartu identitas berupa KTP, kartu mahasiswa, NPWP, dan lain-lain. Itu kan pasti berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya, karena memang untuk membedakan kita. Jadi baik itu ciri-ciri, kepercayaan, maupun karakteristik yang khusus. Jadi kalau misalnya saya bertanya, Bakti itu yang mana sih? Nah, kemudian dijawab, Bakti itu yang tangannya dua, Bakti itu yang kakinya dua, yang matanya dua, telinganya dua. Nah, itu kan bukan khusus, kan umum. Setiap orang memiliki seperti itu pada umumnya itu. Jadi pasti ciri-ciri yang khusus. Bakti itu yang mana sih? Bakti itu yang jomblo gitu misalnya. Itu kan juga termasuk khusus ya, karena kalau kita lihat di kampus kita, Bakti yang jomblo kan ya hanya saya saja gitu. Bakti itu yang sih yang ganteng gitu. Nah, kalau itu Bakti yang ganteng. Nah, jadi dapat dipahami identitas berarti merupakan ciri-ciri yang khusus. Sedangkan kita mempelajari di sini adalah identitas nasional. Lanjut, jadi identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri atau karakteristik atau perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Dengan identitas nasional ini, maka bangsa lain bisa dengan mudah mengenali bangsa Indonesia dan mampu membedakan Indonesia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi para bule-bule, para masyarakat internasional ini bisa tahu, oh ini orang Indonesia. Oh ini bukan Malaysia, ini bukan Timur Leste, ini bukan Vietnam, tapi ini Indonesia ya, karena mereka melihat dari identitas nasional di Indonesia gitu. Nah, sedangkan menurut A. Monteiro menyatakan identitas nasional merupakan
manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap bangsa di dunia ini pasti mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri maupun karakter dari bangsa tersebut. Kita contohkan saja kalau misalnya ada patung singa gitu, kan pasti para bakti lovers akan langsung tahu, oh patung singa berarti dia adalah Singapura gitu ya. Karena itu sudah menjadi identitas nasionalnya bangsa atau negara Singapura. Nah, kemudian kalau kita ada patung Liberty gitu, patung Liberty sudah menjadi identitas nasionalnya negara Amerika Serikat. Maka itu setiap negara itu mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan dan sifat-sifatnya gitu. Sedangkan Amontero tadi menyebutkan bahwa identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya. Apa itu manifest? Itu adalah suatu pernyataan terbuka. Jadi mendeklar atau mengungkapkan itu. Jadi jika misalnya teman-teman ada perasaan yang terpendam dengan mahasiswi atau mahasiswa di kampusnya, yaitu harus dimanifestasikan, harus diungkapkan gitu. Nah, jadi Amontero menyebutkan identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya. Jadi sumbernya adalah dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dari berbagai aspek kehidupan. Nah, budaya itu nantinya menjadikan ciri khas identitas nasional suatu bangsa. Menurut Hardy Laar, identitas nasional akan sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan pengertian bangsa. Oleh karena seseorang baru akan mempunyai arti, baru akan mempunyai identitas bila orang tersebut bergabung di dalam masyarakat. Jika seorang tersebut terlepas dari masyarakatnya, maka dia tidak mempunyai identitas itu. Seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya merupakan ciri pembeda dari bangsa lain. Jadi identitas nasional kita akan sangat dipengaruhi oleh kebangsaan kita dan akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya kita. Sedangkan menurut Sudarsono, identitas itu sama dengan artinya dengan jati diri. Jadi apakah jati diri kita? Jadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu apa sebenarnya? Menurut Thailand, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai yang kita anggap baik dari dahulu kala. Dan nilai-nilai tersebut sudah terangkum dalam nilai-nilai Pancasila. Antara lain adalah yang menjadi ciri bangsa Indonesia, ciri kita adalah sifat religius, sifat menghormati, saling menghormati manusia, saling menghormati bangsa yang lain, lebih mementingkan persatuan, suka bergotong royong, bermusyawarah, bersosialisasi, serta ide-ide tentang keadilan sosial. Dan itu semua sudah terangkum dalam nilai-nilai di Pancasila. Jadi itulah jati diri kita sebenarnya, yang menjadi identitas kita sebenarnya adalah Pancasila, nilai-nilai di Pancasila. Jadi kalau kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, apakah nilai-nilai dari Pancasila itu sebenarnya sudah kita terapkan dalam perilaku kita gitu, dalam jati diri kita? Ya, kalau kita belum menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, maka kita belum bisa disebut sebagai, belum pantas kita mengaku-ngaku sebagai bangsa Indonesia, sebagai saya adalah orang Indonesia, karena kita nilai-nilainya berkebalikan dari nilai Pancasila itu. Jadi itulah tentang identitas nasional kita, tentang pengantar identitas nasional. Nah, kenapa sih kok kita harus peduli terhadap identitas nasional ini? Apa manfaat dari identitas nasional? Fungsinya untuk apa? Nah, ini secara sederhana saja, ada banyak fungsi yang lain, tapi ini antara lain saja. Fungsi identitas nasional adalah yang pertama,
tentu saja fungsi utamanya untuk membedakan kita. Jadi bangsa Indonesia ini bisa berbeda dari bangsa yang lain. Kita menjadi stand out of the crowd gitu. Dengan beda itu tentu saja kita juga akan bisa dikenali oleh bangsa lain. Setelah dikenal, kita dapat melanjutkan peranan kita untuk eksis dalam hubungan di masyarakat internasional. Misalnya saja sesuai dengan tujuan adanya negara kita di alinea keempat pembukaan undang-undang, turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan kita. Setelah kita diakui di masyarakat internasional, dikenal, kita bisa lebih proaktif lagi dalam bermasyarakat, dalam melaksanakan hubungan dengan masyarakat internasional gitu. Misalnya saja kalau kita mengirim pasukan perdamaian, kita pasti menamainya dengan pasukan Garuda gitu. Pasukan Garuda sebagai pasukan perdamaian. Kemudian juga pesawat kita juga, internasional air kita juga Garuda Indonesia, bisa dibilang gitu. Jadi itu adalah salah satu usaha agar kita lebih dikenal di masyarakat internasional, dan juga kita bisa melanjutkan hubungan agar tetap lebih berperan dalam masyarakat internasional. Saya lanjutkan, fungsi yang kedua adalah sangat sebagai pemersatu. Jadi identitas nasional ini sangat penting untuk menyatukan kita yang sangat beragam. Sudah pernah saya contohkan di edisi yang sebelumnya bahwa antara lain saya contohkan di Amerika Serikat saja yang paling mudah. Di Amerika Serikat itu bukan hanya berbineka atau beraneka ragam dari sisi suku saja, suku budaya, suku bahasa, dan lain-lain, tapi di Amerika Serikat itu berbeda secara ras. Di sana bukan hanya ada ras yang Eropa saja, tapi ada juga Asia, ras Asia juga menjadi warga negara Amerika. Ada orang Jepang jadi warga negara Amerika, orang Afrika jadi warga negara Amerika, orang Indonesia yang pindah warga negara Amerika, ada orang Filipina, ada orang Thailand, orang Korea, orang Tiongkok, orang mana-mana itu menjadi warga negara Amerika. Jadi yang menjadi warga negara Amerika itu berasal dari banyak ras di seluruh dunia ini. Bisa dibayangkan jika mereka tidak mempunyai satu identitas yang bersama gitu, mereka akan terpecah belah, mereka akan terpecah-pecah dengan identitas sendiri. Jadi yang masuk ke Amerika itu mereka mempunyai identitas nasional yang baru, yaitu sebagai warga negara Amerika. Mereka sudah bukan lagi negara Tiongkok, bukan lagi warga negara Filipina, bukan lagi negara Thailand, tapi setelah mereka menjadi warga negara Amerika, mereka mempunyai identitas nasional yang satu, yaitu sebagai warga negara Amerika. Itulah salah satu contoh bahwa identitas nasional itu penting agar mempersatukan bangsa, agar mempunyai identitas yang satu. Contohnya saja saya dari Yogyakarta, atau ada dari Palembang, dari Bangka, dari Papua, dari mana-mana, itu identitasnya beda-beda identitas awalnya, tapi mempunyai identitas sekunder yang satu, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita meskipun berbeda dari daerah asal kita, tapi kita mempunyai satu identitas yang sama, kita sama-sama warga negara Indonesia. Itulah salah satunya pentingnya kita mempunyai identitas nasional yang satu sebagai pemersatu. Kemudian fungsi yang ketiga tentu saja contohnya untuk memberi kewibawaan kita di mata internasional, yaitu sebagai pegangan atau landasan bagi sebuah negara untuk berkembang atau mewujudkan potensi yang dimiliki. Saya contohkan saja, karena bagi masyarakat internasional itu akan lebih kagum, akan lebih menghormati negara yang bisa menjaga identitas nasionalnya. Contohnya saja di negara Jepang. Kita kan tahu Jepang meskipun negaranya maju, meskipun negaranya metropolis, tapi tetap
bisa mempertahankan identitas nasionalnya, masih bisa mempertahankan kebudayaannya. Kita tahu budaya di Jepang, budaya apa saja itu? Ada budaya samurai, ada budaya sumo, budaya pakaian adatnya juga kimono juga terkenal. Ada banyak sekali, dan ada banyak budaya di Jepang yang dikagumi oleh masyarakat internasional karena meskipun teknologinya maju tapi tetap bisa mempertahankan identitas nasionalnya sendiri. Jadi lebih berwibawa di mata masyarakat internasional. Lanjut, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada yang namanya identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer merupakan identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder merupakan identitas yang direkonstruksi atau dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan biasanya akan memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, yang akan lama gitu. Jadi bisa disebut bahwa identitas kita sebagai warga negara Indonesia ini termasuk ke dalam identitas sekunder. Sedangkan identitas primer atau identitas etnis kita adalah identitas yang kita dapat secara askriptif atau otomatis atau langsung, yaitu identitas sebagai anggota kesukuan kita di awal. Yaitu kalau saya, identitas primer saya adalah orang Jawa, orang Yogyakarta. Identitas sekunder saya sebagai warga negara Indonesia gitulah. Jadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia adalah identitas sekunder. Saya lanjutkan, identitas nasional masih bisa dibagi lagi menjadi 3, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental kita tentu saja adalah Pancasila sebagai jati diri kita, sebagai falsafah bangsa, sebagai dasar negara, dan juga sebagai ideologi negara kita. Sedangkan identitas alamiah tentu saja negara Indonesia sudah dikenal sebagai negara kepulauan arkipelago state gitu. Kemudian kita juga dikenal pluralisme. Ada banyak suku, budaya, bahasa, agama, serta kepercayaan kita sudah dikenal di masyarakat internasional sebagai negara yang berbineka, yang plural gitu. Tapi kita juga dikenal sebagai negara yang toleran, meskipun kita ada banyak agamanya, tapi kita lebih dikenal sebagai agama yang demokratis, yang toleran terhadap agama yang lain. Jadi pandangan dari masyarakat internasional akan dengan Indonesia itu akan lebih berbeda jika mereka melihat di negara-negara Timur Tengah. Kita lihat bahwa terutama bangsa Barat itu melihat bangsa Timur Tengah adalah negara yang kurang toleran gitu, yang kurang memberikan kebebasan terhadap wanita dan lain-lain. Itu adalah persepsi mereka gitu. Namun secara umum masyarakat internasional menganggap bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa agamis dan toleran gitu. Jadi kita harus tetap menjaga identitas nasional kita, identitas kita tersebut sebagai bangsa yang toleran. Dengan bagaimana? Antara lain ya dengan menghargai orang yang berbeda agama yang sedang menunaikan ibadahnya. Itu para bhakti lovers sudah tahu sendiri. Tentu saja kita tidak mudah memberikan teman hanya karena agama yang berbeda. Kita juga harus saling menghormati antar agama-agama yang ada dan lain-lain. Sedangkan identitas instrumental kita, identitas nasional instrumental kita sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pada pasal 35 sampai 36C. Ada 6 identitas nasional instrumental kita. Yang pertama adalah bendera negara Indonesia ialah sangsaka merah putih. Nah, sangsaka merah putih ini tentu saja hanya ada yang menjadi identitas nasional kita di Indonesia. Jadi negara-negara bangsa-bangsa lain akan tahu bendera merah putih adalah bendera dari Indonesia.
Nah, bendera merah putih ini sebelumnya saya sampaikan bahwa identitas nasional instrumental kita bukan hanya terletak di Undang-Undang Dasar, tapi juga terletak di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu di Undang-Undang Dasar dan juga di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saya lanjutkan, bendera merah putih ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama difungsikan sebagai tanda perdamaian, yaitu misalnya jika terjadi konflik horizontal antar desa atau antara pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian jika ada, kita bisa menggunakan bendera merah putih sebagai lambang untuk kedua belah pihak itu menghentikan pertikaian. Jadi setiap dikibarkan bendera merah putih, maka kedua belah pihak wajib untuk menghentikan pertikaian, menurunkan senjata dahulu, kemudian langsungkan dialog atau berdiskusi secara damai dahulu. Jadi itulah antara lain fungsi sang merah putih sebagai tanda perdamaian. Kemudian yang kedua sebagai tanda berkabung, yaitu bendera merah putih akan ditempatkan untuk menutupi peti jenazah dari para pahlawan. Jadi misalnya saja ada presiden atau wakil presiden atau ada mantan presiden atau yaitu yang meninggal, mereka akan dikebumikan dengan penutup jenazah ini. Dan jika ada presiden, wakil presiden yang meninggal, maka akan dikibarkan bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari berturut-turut di seluruh wilayah NKRI dan juga di kedutaan besar di seluruh dunia. Jadi itulah bendera merah putih sebagai penutup peti atau penutup pusungan jenazah dan sebagai tanda berkabung. Sedangkan jika ada pimpinan lembaga negara atau menteri yang meninggal dunia, akan dikibarkan setengah tiang bendera saka merah putih selama 2 hari. Sedangkan jika ada pimpinan daerah, kepala daerah atau pimpinan DPR daerah yang meninggal dunia, akan dikibarkan bendera saka merah putih selama 1 hari setengah tiang. Demikian. Dan juga ada larangan-larangan terhadap identitas nasional. Jadi para bakti lovers harus mengendahkan aturan ini. Jangan sampai merendahkan identitas nasional yang saya sebutkan tadi, karena ada dasar hukumnya, ada di Undang-Undang Dasar dan ada di Undang-Undang dan ada sanksi pidananya, yaitu pada pasal 57 dan pada pasal 63 berupa penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 500 juta. Jadi jangan sekali-kali bercanda mengenai identitas nasional negara kita ini. Identitas nasional yang kedua adalah bahasa negara, ialah bahasa Indonesia. Identitas nasional yang ketiga, lambang negara, tentu saja ialah Garuda Pancasila. Ini sudah tahu semua. Lambang ini pertama kali diusulkan oleh Sultan Hamid II, putra dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Identitas nasional berikutnya adalah lagu kebangsaan, ialah Indonesia Raya. Pada saat kemerdekaan liriknya masih belum Indonesia Raya merdeka merdeka, itu masih belum, tapi mulia mulia ini wajar saja karena saat itu masih di penjajahan Jepang. Pertama kali dinyanyikan pada penutupan Kongres Pemuda kedua tahun 1928, masih dalam kekuasaan Jepang.
Mohon maaf, bukan Jepang, tapi maksud saya adalah di bawah kekuasaan Belanda. Belanda kalah dengan Jepang pada tahun 1942. Jadi mohon maaf, koreksi, pada saat itu Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Saya lanjutkan saja. Identitas nasional berikutnya adalah semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Unity in Diversity. Yang kelima, dasar falsafah negara Pancasila. Mungkin dulu teman-teman masih ingat ada kasus penyanyi yang sempat meremehkan dan menghina Pancasila di salah satu stasiun nasional. Itu ada, saya sebutkan namanya, ada Zaskia Gotik ya saat itu. Iya, tapi kemudian sempat menjalani proses hukum. Itu sangat disayangkan karena tentu saja itu tidak menunjukkan kehormatannya terhadap bangsa Indonesia, dan tentu saja harus diproses itu karena telah menyakiti hati bangsa Indonesia. Saya juga sakit jika ada identitas nasional kita yang diinjak-injak. Nah, ini cukup disayangkan. Jadi jangan sampai kita meremehkan identitas nasional kita karena ada pasal-pasalnya tadi. Kita bisa dikenai pasal jika kita menghinanya. Namun tentu saja dalam Dasein dan Solon, dalam kehidupan ini ada Dasein dan Dasolon, apa yang dicita-citakan dengan apa yang senyatanya terjadi. Senyatanya yang terjadi di praktek kehidupan, kita banyak menemui tindakan-tindakan yang justru tidak sesuai dengan identitas nasional kita. Tentu saja kita berikan contoh, kita lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya saja menyelenehkan kata-kata bahasa Indonesia, misalnya serius kita bilangnya cius, demi apa kita bilangnya miapa, cunguh, beneran kita bilangnya anelan, semangat kita sering bilangnya dengan cemungut, good news, masya, amasya, lahasya, amaca, miapa gitu. Nah, itu kan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita kurang menghargai bahasa Indonesia yang benar. Jadi kita juga harus lebih perhatian dengan bahasa Indonesia, terutama di acara-acara yang formal. Tentu saja kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar formal, benar-benar YED yang disempurnakan gitu. EYD, ejaan yang disempurnakan. Yang tantangan yang lain misalnya kita lebih menghargai dan mencintai budaya bangsa asing. Jika kita menggunakan pakaian adat daerah sendiri, kalau kita merasa malu seperti orang tua. Namun jika kita menggunakan pakaian adat Korea, pakaian adat Jepang, kimono tadi, atau hangkuk atau apa namanya itu dari Korea, itu kita kok seperti lebih bangga sendiri. Itu kan salah satu yang menunjukkan kita tidak mencintai identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Yang paling buruk lagi adalah kita tidak sesuai dengan jati diri kita tadi sebagai bangsa Indonesia, jati diri nilai-nilai Pancasila tadi. Jati sifat yang religius, sifat yang saling menghormati, saling kemanusiaan, saling bersatu, saling bergotong royong, saling bermusyawarah, adil. Kita seakan kehilangan itu semua. Terlihat dari perilaku ingin bergaya hidup mewah, ingin punya mobil yang banyak, memiliki istri yang banyak, memiliki rumah yang banyak. Kita bergaya hidup lebih mementingkan prestis, lebih mementingkan merek, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Kita hedonisme
Hedonisme adalah paham yang menganggap bahwa hidup kita di dunia ini adalah tujuannya untuk sekedar mencari kesenangan saja, untuk mencari happy saja. Nanti implikasinya adalah kita lebih ke gaya hidup yang suka dugem, suka ke night club, suka mabuk-mabukan, suka hidup itu hanya untuk mereka mencari kesenangan saja. Itu sama sekali tidak sesuai dengan identitas kita. Jadi mungkin Bakti Lovers ini sudah 30 menit. Saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaannya Bakti Lovers. Sampai bertemu lagi di unek-unek dan curhatan saya di episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.